Mundur selangkah aja bisa ditembak mati. Inilah yang terjadi pada tentara Soviet saat Perang Dunia II. Di tengah peperangan yang mengerikan dan penuh kekacauan, bom meledak di mana-mana, peluru berterbangan, tentara tewas satu persatu. Banyak tentara yang ketakutan dan pengen mundur, tapi kalau mundur malah ditembak sama rekan sendiri. Bagi mereka, musuh bukan cuma Nazi, tapi juga rekan dari garis belakang. Itulah yang terjadi di Uni Soviet tahun 1942 saat pemimpin tertingginya yaitu Joseph Stalin mengeluarkan sebuah perintah yang dikenal sebagai Order 227 atau yang lebih dikenal dengan kalimat tegasnya No One Step Back, di mana perintah ini adalah untuk mengeksekusi tentara yang mundur atau melarikan diri. Perintah ini bukan cuma ancaman buat musuh, tapi juga buat tentaranya sendiri. Mereka yang mundur dari pertempuran bisa langsung ditembak mati. Ribuan nyawa melayang bukan karena peluru musuh, tapi karena takut dianggap pengecut oleh negaranya sendiri. Tapi kenapa Stalin sampai ngeluarin perintah segila ini? Apakah ini keputusan jenius untuk menyelamatkan Uni Soviet atau justru kebijakan brutal yang memperlihatkan sisi tergelap dari perang? Yuk kita bahas. Kita balik dulu ke tahun 1942. Saat itu Perang Dunia Kedua lagi di puncak panasnya. Nazi Jerman di bawah komando Hitler lagi menggila di front timur. Pasukan Jerman udah masuk jauh ke wilayah Soviet, kota demi kota jatuh, dan tentara merah mundur terus. Stalin panik. Moral pasukan Soviet anjlok. Banyak tentara lari dari pertempuran karena udah nggak kuat secara fisik maupun mental. Beberapa unit bahkan bubar begitu aja saat diserang. Buat Stalin, ini bukan cuma soal perang antar negara. Ini soal hidup matinya ideologi komunis dan eksistensi Uni Soviet sebagai negara. Di tengah tekanan itu, Stalin merasa dia harus ambil langkah ekstrim. Maka pada 28 Juli 1942 lahirlah Perintah 227 yang isinya berbunyi tegas di tengah-tengah krisis. Pasukan Soviet harus menghentikan mundurnya tanpa alasan. Mundur tanpa perintah adalah pengkhianatan terhadap tanah air. Ini bukan sekadar kalimat, tapi ini sebuah ultimatum. Dan dari sini sejarah jadi berubah jalur. Perintah 227 secara langsung melarang semua bentuk penarikan pasukan tanpa izin dari komando tertinggi. Siapa yang nekat mundur bakal langsung dianggap sebagai pengecut, bahkan pengkhianat. Untuk memastikan ini berjalan, Stalin membentuk unit khusus bernama Strafbats dan Zagraditelny Otriadi, pasukan baris belakang yang tugasnya ngeri, nembak mati tentara Soviet yang berusaha kabur dari pertempuran. Strafbats adalah unit hukuman tempat para prajurit yang pernah dianggap pengecut, kriminal atau tidak loyal dikirim untuk menebus dosa mereka di garis depan. Peluang hidup mereka kecil, tapi kalau selamat bisa direhabilitasi. Sementara unit pengawas atau blocking detachments bertindak sebagai algojo di belakang pasukan. Kalau lu coba mundur, mereka yang akan ngejar lu dan bisa langsung nembak lu di tempat. Dampak dari Perintah 227 langsung terasa. Dalam beberapa bulan, lebih dari 400.000 tentara dikirim ke unit hukuman. Sekitar 13.500 orang dieksekusi karena dianggap melanggar perintah, meskipun angka pastinya masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan. Efeknya campur aduk. Di satu sisi, perintah ini sukses bikin tentara lebih disiplin dan nggak gampang lari dari medan perang. Beberapa laporan militer nunjukin kalau tingkat desersi turun drastis. Tapi di sisi lain, ketegangan dalam tubuh militer meningkat. Banyak prajurit yang bertempur bukan karena semangat bela negara, tapi karena takut ditembak dari belakang. Beberapa bahkan lebih takut sama unit pengawas daripada sama tentara Nazi. Ada kisah menyedihkan dari pertempuran di Stalingrad. Tentara muda Soviet yang baru direkrut tanpa senjata lengkap disuruh maju ke medan perang. Mereka tahu kalau mundur sedikit aja mereka bakal ditembak dari belakang. Tapi
Ironisnya, Stalingrad juga jadi titik balik. Uni Soviet berhasil bertahan dan mulai memukul balik Jerman. Banyak sejarawan percaya meskipun kejam, perintah 227 jadi salah satu alasan kenapa Soviet bisa bertahan di momen paling kritis. Warisan perintah 227 ini masih terus dibahas hingga hari ini. Bagi sebagian orang di Rusia, perintah ini dianggap sebagai simbol kekuatan, ketegasan, dan keberanian dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Tapi bagi yang lain, ini jadi bukti betapa kejam dan dinginnya pemerintahan Stalin. Ini bukan soal keberanian, tapi soal mengorbankan rakyat sendiri demi kemenangan. Dalam film, buku, dan game bertema Perang Dunia Kedua, perintah 227 sering muncul sebagai elemen dramatis. Misalnya di film Enemy at the Gates atau game Call of Duty, lo bisa lihat pasukan Soviet yang ditembaki kalau coba mundur. Yang jelas, perintah 227 ninggalin luka sejarah. Banyak keluarga Soviet kehilangan anak-anak mereka bukan karena perang melawan Jerman, tapi karena ditembak oleh sesama. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana Stalin jahat, titik. Ada beberapa sejarawan modern yang kasih perspektif berbeda. Mereka bilang, meskipun perintah ini brutal, tapi pelaksanaannya nggak selalu sekejam yang dikira. Data arsip yang lebih baru menunjukkan bahwa sebagian besar tentara yang melanggar disiplin nggak langsung ditembak, tapi dikirim ke unit hukuman dulu. Dan nggak sedikit yang akhirnya selamat dan diampuni. Ada juga kesaksian dari veteran perang yang bilang, dalam kondisi tertentu beberapa komandan memilih nutup mata terhadap pelanggaran, terutama kalau pasukannya udah terlalu lelah. Bahkan dokumen Soviet yang dideklasifikasi tahun 1990-an nunjukin bahwa jumlah tentara yang benar-benar dieksekusi karena melanggar perintah 227 jauh lebih sedikit dari angka propaganda zaman perang. Jadi bisa dibilang sebagian dari kekejaman perintah 227 juga dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk menakut-nakuti, menjaga kedisiplinan, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Uni Soviet serius bertahan sampai titik darah penghabisan. Perintah 227 adalah bukti nyata bahwa dalam perang, garis antara strategi dan kekejaman bisa jadi sangat tipis. Stalin mungkin berhasil menyelamatkan negaranya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Tentara yang mestinya dilindungi negara malah dijadikan korban oleh sistem yang ingin bertahan hidup dengan segala cara. Tapi mungkin justru karena langkah ekstrem itulah Soviet bisa bertahan dan akhirnya menang. Pertanyaannya sekarang, sampai seberapa jauh kita bisa membenarkan kekejaman kalau itu dilakukan atas nama kemenangan? Kalau kalian suka dengan cerita sejarah Perang Dunia II, jangan lupa like dan share video ini. Menurut kalian, apakah perintah 227 langkah cerdas di masa krisis atau justru bukti bahwa kekuasaan bisa jadi lebih mematikan dari musuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah dan mitologi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.